Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana dari Prodi Sistem Informasi. Ingin mengumpulkan tugas UAS Literasi Keuangan. Oke, untuk pertanyaannya adalah apa yang sudah dipelajari, apa manfaatnya, reksadana, dan produk asuransi, dan rencana keuangan. Untuk yang pertama, apa yang sudah dipelajari dari pertemuan pertama sampai akhir. Dalam materi yang sudah dipelajari, terdapat berbagai topik penting terkait keuangan. Untuk itu, apa itu literasi keuangan? Literasi keuangan adalah pengetahuan dan keterampilan individu terhadap berbagai konsep keuangan, seperti tabungan, utang, investasi. Dengan literasi keuangan yang baik, seseorang dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijak, mengelola risiko keuangan dengan lebih baik, dan mencapai tujuan keuangan pribadi mereka. Selanjutnya, cara cerdas cari uang. Tentunya sekarang udah zaman modern, jadi banyak caranya lah. Yang penting tergantung usaha kita masing-masing. Contohnya jadi freelance, konten kreator TikTok, YouTube, dan affiliate. Untuk selanjutnya tabungan dan deposito. Deposito dan tabungan merupakan produk perbankan yang bisa dipilih oleh masyarakat untuk menyimpan uang. Di sini ada perbedaan tabungan dan deposito. Untuk fitur fleksibilitas untuk tabungan bisa diambil kapan saja, deposito dana terikat dalam jangka waktu tertentu. Untuk tabungan bunganya lebih rendah, untuk deposito lebih tinggi bunganya, dan setoran awal lebih kecil di tabungan, di deposito lebih besar. Fitur tambahan, tabungan kartu ATM, mobile banking, deposito hanya giro saja. Untuk selanjutnya adalah obligasi dan saham. Obligasi dan saham merupakan dua instrumen investasi yang populer dengan berkarakteristik dan tujuan yang berbeda. Untuk karakteristik obligasi, mempunyai keuntungan tetap, risiko yang lebih rendah, likuiditas obligasi dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Dan yang terakhir, jangka waktu. Obligasi cocok untuk investasi untuk beberapa puluh tahun. Untuk karakteristik saham, mempunyai potensi keuntungan tinggi. Nah, tentunya risikonya juga tinggi. Dan saham mempunyai hak suara. Misal seperti pemilihan dewan direksi dan persetujuan manajer. Dan yang terakhir, tidak ada jaminan keuntungan. Jadi hoki-hokian saja. Dan di sini ada pasar modal. Jenis pasar modal ada dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Untuk pasar perdana, intinya sebelum dirilis ke publik lah untuk harga gitu. Untuk pasar sekunder, menjual saham di pasar perdana kepada investor lain. Selanjutnya, apa manfaat pasar modal? Manfaat pertama bagi negara, yaitu menjadi salah satu instrumen pemutar roda ekonomi. Yang kedua, bagi perusahaan, sarana peningkatan brand awareness perusahaan. Dan yang ketiga, bagi masyarakat, sarana untuk mendapatkan passive income melalui dividen dan capital gain. Dan pasar modal dapat membantu peningkatan lapangan pekerjaan. Oke, yang selanjutnya belajar dengan BJB Sekuritas. Kita belajar analisis fundamental, analisis indikator, analisis teknikal, pengelolaan keuangan, jenis aset, jenis utang. Dan kita juga diajari cara berinvestasi. Oke, ini analisis fundamental, analisis teknikal, analisis indikator. Untuk perbedaan, yang pertama analisis teknikal saham untuk jangka pendek, analisis fundamental untuk jangka panjang. Untuk analisis teknikal berdasarkan riwayat data. Untuk analisis fundamental, kondisi makro sektor industri dan fundamental perusahaan.
Selanjutnya laporan keuangan. Laporan keuangan adalah mengembangkan kondisi keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Untuk jenis laporan keuangan ada 3, laporan laba rugi, laporan laba neraca, dan laporan arus kas, cash flow. Untuk jenis aset ada current asset. Ini berarti jangka pendek. Biasanya kurang lebih dari 1 tahun. Tentunya deposito. Piutang usaha, obligasi jangka pendek. Yang kedua non current. Jumlah aset yang biasa digunakan untuk kegiatan operasional dan bukan untuk dijual perbelikan. Untuk 1 tahun, misal tanah atau bangunan. Nah, dan selanjutnya jenis utang, yaitu current liabilities dan non-current liabilities. Contohnya utang dagang, utang dividen. Utang bank lebih dari 1 tahun, utang obligasi sisa 5 tahun. Untuk asuransi, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Dan perjanjian ini pemegang polis sebagai bertanggung berkewajiban membayarkan iuran atau premi. Untuk manfaat literasi keuangan, mempelajari materi keuangan memiliki banyak manfaat. Antara lain, kita dapat membuat keputusan keuangan yang bijak dan terencana. Manfaat belajar obligasi memberikan kita pendapatan yang tetap. Untuk saham, ibaratnya kita lagi membangun kekayaan dengan jangka panjang dan melindungi dari inflasi. Dan mengerti cara cari uang dengan cerdas dan bisa menabung dengan bijak. Asuransi dapat melindungi kita dan keluarga dari risiko finansial yang tidak terduga. Untuk selanjutnya, riset reksadana. Untuk reksadana pasar uang yang memiliki tingkat pengendalian tinggi dan 3 tahun terakhir adalah Manulife Dana Pasar Uang Syariah. NAV-nya adalah 1,149,48. Arti NAV itu Net Asset Value, menggambarkan harga per unit dari reksadana atau periode tertentu. Untuk selanjutnya, NAV paling tinggi adalah Franklin Templeton Indonesia Optimal Income Fund. NAV-nya adalah 16.522,97. Itulah riset yang saya cari. Untuk contoh produk asuransi, ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, dan asuransi kecelakaan. Terus selanjutnya, bagaimana cara mengatur keuangan? Pembahasan di sini ada arus pengeluaran, perlindungan, investasi. Untuk yang pertama arus pengeluaran. Untuk 50% dari pendapatan itu untuk kebutuhan. 30%-nya untuk keinginan dan 20%-nya untuk tabungan. Misal gaji 10 juta per bulan, berarti 5 juta untuk kebutuhan pokok. Tagihan listrik, misalnya dan air, transportasi, makanan, kebutuhan anak kalau sudah menikah, dan kebutuhan lainnya, misal perawatan atau apalah. Misalkan 50% untuk seluruh kebutuhan primer. Pastikan kebutuhan primer tidak melebihi 50%. Itu 30%-nya untuk diri sendiri lah, untuk masa sekarang lah. Misal beli barang yang kita suka, terus liburan, terus beli makanan yang enak-enak lah. Oke, untuk selanjutnya yaitu menabung. Usahakan jangan menggunakan dana tabungan. Dana tabungan akan digunakan untuk langkah selanjutnya. Misal untuk dana darurat, dana pensiun, dan tentunya investasi. Nah, untuk dana perlindungan ada dana asuransi dan dana darurat. Tuh, langkah terakhir adalah investasi. Berinvestasikan pada sesuatu yang menghasilkan pendapatan. Misalnya
dagang, usaha kecil-kecilan lah. Tanah juga bisa lah. Yang terakhir berinvestasilah pada instrumen keuangan, misal saham, trading, obligasi, atau nabung emas. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.